Kota Niniwe, sebuah kota yang makmur dan penuh kemewahan, tampaknya memiliki segalanya. Namun di balik segala kekayaan itu, penduduknya tenggelam dalam penyembahan berhala dan kezaliman. Di tengah kegelapan moral yang melanda, seorang utusan Tuhan, Nabi Yunus, diutus untuk memperingatkan mereka akan bahaya yang mengintai. Tapi, bagaimana reaksi mereka terhadap seruan kebenaran ini? Alih-alih menerima peringatan dengan hati terbuka, penduduk Niniwe malah meremehkan dan mengejek Nabi Yunus. Mereka merasa nyaman dengan jalan hidup mereka yang salah dan bahkan menantang datangnya azab yang dijanjikan. Dalam keadaan frustasi, Yunus meninggalkan mereka, tetapi apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengubah segalanya. Kisah ini tidak hanya tentang sebuah kota yang menolak peringatan, tetapi juga tentang bagaimana sebuah taubat yang tulus dapat mengubah takdir. Akankah mereka yang dulu sombong dan keras kepala dapat selamat dari azab yang telah menanti? Mari kita berdoa bersama sebelum menyaksikan cerita lengkapnya dan temukan pelajaran berharga dari kisah Nabi Yunus dan bangsa Niniwe. Selamat menonton. Kota Niniwe adalah salah satu kota terbesar dan termegah di wilayah Mesopotamia pada masanya. Terletak strategis di dekat Sungai Tigris, kota ini menjadi pusat perdagangan yang ramai dan rumah bagi berbagai macam budaya serta kekayaan. Dengan tembok kota yang kokoh dan bangunan megah, Niniwe melambangkan kejayaan dan kemakmuran, membuatnya dikenal di seluruh penjuru wilayah. Namun, di balik gemerlap kemakmuran itu, penduduk Niniwe terjerumus dalam kehidupan yang penuh dengan dosa. Mereka tenggelam dalam penyembahan berhala, kecurangan, dan kezaliman terhadap sesama. Kekayaan yang berlimpah justru membuat mereka semakin angkuh, mengabaikan nilai-nilai kebaikan dan keadilan. Perilaku ini menyebar luas menjadi bagian dari budaya kota yang semakin jauh dari moralitas. Di tengah situasi ini, kota Niniwe dipimpin oleh seorang raja yang dihormati, tetapi juga mencerminkan masyarakatnya. Sang raja, seperti rakyatnya, hidup dalam kesesatan, tenggelam dalam kemewahan, dan merasa tak terkalahkan. Niniwe tampak sebagai kota yang tidak hanya makmur secara materi, tetapi juga keras kepala dalam keburukan. Di suatu tempat yang sunyi, seorang pria bernama Yunus tengah khusyuk bermunajat. Ia adalah seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran kepada umat manusia. Hari itu, sebuah wahyu turun kepadanya. Tuhan memerintahkannya untuk pergi ke Niniwe, sebuah kota besar yang megah di tanah Mesopotamia. Niniwe dikenal sebagai kota yang kaya dan berkuasa. Namun di balik kemegahannya, kota itu menyimpan kegelapan yang dalam. Penduduknya hidup dalam kesombongan dan menyembah berhala. Yunus termenung mendengar perintah itu. Ia tahu bahwa tugas ini bukanlah hal yang mudah. Niniwe adalah kota yang besar, dihuni oleh ribuan orang yang keras kepala. Mereka tidak pernah menerima peringatan sebelumnya, dan Yunus sadar betul bahwa ajakannya mungkin akan ditolak. Namun ia juga tahu bahwa ini adalah perintah langsung dari Tuhan. Ia harus menjalankan tugasnya, apapun risikonya. Dengan tekad yang kuat, Yunus meninggalkan tempat tinggalnya dan memulai perjalanan panjang menuju Niniwe. Perjalanan itu penuh tantangan. Yunus harus melewati gurun-gurun yang panas, dengan matahari yang membakar kulitnya. Angin gurun yang kering berdesir, membawa pasir yang menghantam wajahnya. Di malam hari, dingin menusuk tulang, tetapi Yunus tidak berhenti. Langkahnya mantap, penuh keyakinan bahwa Tuhan akan selalu bersamanya. Dalam perjalanan itu, ia seringkali berhenti untuk berdoa, memohon kekuatan agar dapat menghadapi tugas yang berat ini. Di setiap tapak langkahnya, ia merenungkan kata-kata yang akan disampaikannya kepada penduduk Niniwe. Bagaimana ia bisa menyentuh hati mereka yang telah membatu? Bagaimana ia bisa membuat mereka menyadari kesalahan mereka sebelum kehancuran datang? Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya Yunus tiba di dekat kota Niniwe. Dari kejauhan, ia dapat melihat tembok-tembok tinggi yang mengelilingi kota itu. Pemandangan itu begitu megah, mencerminkan kekayaan dan kekuasaan penduduknya. Yunus berjalan mendekat dan semakin ia mendekati gerbang kota, semakin ia merasakan beban tugas yang ia emban. Ketika akhirnya ia melangkah masuk, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri kemewahan yang selama ini hanya ia dengar. Pasar-pasar penuh dengan barang dagangan dari berbagai penjuru dunia.
Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian yang mewah dan suara-suara riuh memenuhi udara. Namun di tengah kemegahan itu, Yunus juga melihat sisi gelap kota tersebut. Orang-orang berbicara dengan kesombongan, membanggakan harta mereka, dan mengabaikan mereka yang lemah. Di sudut-sudut kota, ia melihat patung-patung berhala yang disembah oleh penduduk Niniwe. Hatinya bergetar menyaksikan betapa jauhnya mereka dari jalan kebenaran. Dengan penuh keyakinan, Yunus mulai mempersiapkan dirinya untuk tugas yang berat. Ia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai dan tantangan yang sebenarnya ada di depan matanya. Bagaimana ia akan menghadapi penduduk yang keras kepala ini? Akankah mereka mendengarkan seruannya, ataukah mereka akan menolaknya seperti yang telah ia duga sebelumnya? Yunus menarik napas dalam-dalam dan memulai langkahnya di kota besar itu. Di tengah hiruk-pikuk kota Niniwe, Yunus berdiri di keramaian pasar, mengumpulkan keberanian untuk menyampaikan pesan yang berat namun sangat penting. Ia memandangi penduduk yang sibuk dengan urusan duniawi, perdagangan, pesta pora, dan penyembahan kepada patung-patung berhala yang berjejer di berbagai sudut kota. Dengan suara yang lantang dan penuh keyakinan, Yunus menyerukan, "Wahai penduduk Niniwe, dengarkanlah aku. Tuhan telah mengirimku untuk memperingatkan kalian. Tinggalkan kesombongan kalian, tinggalkan penyembahan kepada berhala, dan bertaubatlah dari jalan hidup kalian yang penuh dosa. Jika tidak, kehancuran besar akan menimpa kota ini dalam waktu yang sangat singkat." Suasana sejenak menjadi hening. Orang-orang menoleh, sebagian karena penasaran, sebagian karena kesal. Kemudian, gelombang tawa pecah dari kerumunan. Beberapa di antara mereka mencemooh, mengatakan bahwa Yunus hanyalah orang asing yang tidak tahu apa-apa tentang kehidupan mereka. Siapa dia yang berani meramalkan kehancuran kota kita? Bukankah Niniwe kota yang besar dan kuat? Tembok kita kokoh, kekayaan kita tak terhingga, dan para dewa selalu memberkati kita. Ujar salah seorang pedagang dengan nada mengejek. Hari demi hari, Yunus berkeliling kota. Ia berdiri di alun-alun, di depan istana, bahkan di tempat-tempat yang dianggap suci oleh penduduk. Ia berbicara kepada siapa saja yang mau mendengarkan, memohon dengan penuh ketulusan agar mereka berubah sebelum terlambat. Namun setiap kali ia berbicara, ia dihadapkan pada ejekan, kemarahan, atau pengabaian. Orang-orang menganggapnya sebagai ancaman terhadap tradisi dan kehidupan mereka. Yunus merasa usahanya sia-sia. Semakin hari, beban di hati Yunus semakin berat. Ia mulai merasa putus asa. Mereka keras kepala, pikirnya. Tidak ada yang akan mendengarkan. Mereka terlalu sombong untuk berubah. Dalam keputusasaannya, Yunus berdoa, meminta petunjuk apakah ia harus tetap bertahan atau meninggalkan mereka. Namun hatinya yang diliputi kekecewaan memutuskan bahwa tugasnya telah selesai. Jika mereka tidak mau mendengarkan, biarlah kehancuran menimpa mereka seperti yang telah diperingatkan, katanya kepada dirinya sendiri. Dengan langkah berat, Yunus meninggalkan kota Niniwe. Ia menoleh sekali lagi ke arah kota itu, melihat kemegahannya yang penuh dosa, lalu berpaling pergi. Perasaan kecewa dan marah bercampur dalam dirinya, merasa gagal sebagai seorang nabi. Namun, di balik setiap langkah-langkahnya yang menjauh dari Niniwe, Yunus tidak menyadari bahwa perjalanan hidupnya belum selesai. Tugasnya belum benar-benar usai dan takdir yang lebih besar sedang menantinya di depan. Beberapa hari setelah Yunus pergi, langit di atas Niniwe mulai berubah. Awan gelap menggantung rendah, menutupi sinar matahari yang biasanya menerangi kota itu. Angin dingin bertiup kencang, membawa serta debu dan kegelapan yang menyesakkan. Suasana yang sebelumnya dipenuhi dengan kemewahan dan tawa, kini berubah menjadi penuh kecemasan. Para penduduk merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi mereka masih menolak untuk mengakui bahwa ini adalah tanda buruk, seperti yang diperingatkan oleh Yunus. Kemudian bencana mulai datang satu persatu. Sungai yang mengalir tenang tiba-tiba meluap tanpa sebab, airnya menghancurkan sawah-sawah dan membanjiri jalanan. Ternak yang sehat mendadak jatuh sakit dan mati dalam jumlah besar.
Tanah yang subur mulai mengering, dan kelaparan mulai mengintai. Gempa bumi kecil mengguncang kota, membuat sebagian bangunan retak, seakan memberi peringatan bahwa kehancuran yang lebih besar sedang mendekat. Ketakutan menyebar dengan cepat di antara penduduk Niniwe. Mereka yang sebelumnya menertawakan Yunus kini mulai panik. Para pedagang meninggalkan tokonya, bangsawan turun dari istana mereka, dan rakyat jelata berlari mencari perlindungan. Namun, kemanapun mereka pergi, bencana tetap mengikuti. Langit semakin gelap, suara halilintar menggema, dan seolah-olah kota itu sedang menunggu ajalnya. Saat itulah kesadaran mulai tumbuh dalam diri mereka. Mereka mulai mengingat kata-kata Yunus yang mereka abaikan. Apakah ini hukuman yang dijanjikannya? Bisik seorang pria dengan wajah ketakutan. Satu persatu, penduduk mulai menangis dan menyesali kesombongan mereka. Mereka yang sebelumnya merasa tak terkalahkan kini bersujud, memohon agar bencana ini diangkat sebelum semuanya terlambat. Raja Niniwe yang selama ini mengandalkan kekuatan pasukannya, akhirnya menyadari bahwa tidak ada tembok yang cukup kuat untuk melindungi mereka dari kehancuran ini. Dengan penuh kerendahan hati, ia melepaskan mahkotanya dan mengenakan pakaian lusuh sebagai tanda penyesalan. Kita telah melakukan kesalahan besar, katanya kepada rakyatnya. Kita telah menolak kebenaran dan kini kita menghadapi akibatnya. Dengan suara bergetar, sang raja memerintahkan seluruh rakyatnya untuk berpuasa dan merendahkan diri. Tidak ada yang diperbolehkan makan atau minum, bahkan hewan-hewan ternak pun dibiarkan tanpa makanan. Semua orang, dari bangsawan hingga budak, berkumpul di tengah kota, menangis dan memohon agar mereka diberikan kesempatan kedua. Hujan deras turun membasahi kota, mencuci debu-debu yang berterbangan. Tanah yang kering mulai menyerap air, seolah-olah memberikan kehidupan baru. Tiba-tiba, badai yang mengancam lenyap perlahan, dan langit yang semula gelap mulai menunjukkan cahaya. Seolah-olah kekuatan yang tak terlihat telah mengangkat hukuman itu, memberikan kesempatan kepada Niniwe untuk memperbaiki diri. Penduduk Niniwe pun tersadar bahwa mereka baru saja berada di ambang kehancuran. Namun, mereka juga menyadari bahwa masih ada harapan selama mereka mau berubah. Sejak hari itu, Niniwe bukan lagi kota yang penuh kesombongan dan dosa. Mereka menjalani hidup dengan penuh kesadaran, mengetahui bahwa keadilan selalu datang, dan kesempatan kedua adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Di bawah terik matahari yang membakar, seorang pria berjalan perlahan di jalanan berdebu menuju gerbang besar kota Niniwe. Pakaian lusuhnya berkibar tertiup angin, wajahnya menyiratkan keteguhan yang tak tergoyahkan. Ia telah melalui perjalanan panjang, menempuh lautan yang bergolak, merasakan kegelapan di perut makhluk laut, dan akhirnya kembali ke daratan dengan satu tujuan, menyelesaikan tugasnya. Pria itu adalah Yunus. Saat ia melangkah melewati gerbang Niniwe, hatinya berdebar. Dulu, ia datang dengan penuh keraguan, takut akan penolakan, namun kini ia tahu bahwa tugasnya harus diselesaikan, tak peduli bagaimana reaksi penduduk kota itu. Langkahnya terasa berat, bukan karena lelah, melainkan karena ia menyadari betapa besar perubahan yang telah terjadi dalam dirinya. Ia berjalan menyusuri jalan utama kota yang dahulu dipenuhi kemegahan dan kesombongan. Namun kali ini, Yunus melihat sesuatu yang berbeda. Bangunan-bangunan masih berdiri megah, tetapi kesan angkuh yang dulu terpancar kini tergantikan oleh suasana yang lebih tenang. Penduduk yang dulu berjalan dengan kepala tegak penuh keangkuhan, kini melangkah dengan penuh kesadaran. Mata mereka yang dulu mencerminkan kesombongan, kini dipenuhi rasa syukur dan ketundukan. Ketika kabar tentang kedatangannya tersebar, penduduk berbondong-bondong keluar dari rumah mereka. Mereka mengenali pria yang dulu berjalan di jalanan ini, mengumumkan peringatan yang mereka abaikan. Tapi kali ini, mereka tidak menertawakannya, tidak mengusirnya. Sebaliknya, mereka bergegas menghampirinya, ingin melihat dan mendengar langsung dari pria yang pernah memberi mereka peringatan. Di tengah kerumunan, seseorang berlutut di hadapan Yunus. "Engkau kembali, kami tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi," katanya dengan suara bergetar.
Orang-orang lain ikut bersujud, menyadari bahwa Yunus adalah orang yang membawa kebenaran. Tak lama, seorang pria dengan jubah ungu panjang muncul di antara kerumunan. Ia berjalan dengan penuh wibawa, tetapi kali ini tidak ada kesombongan dalam langkahnya. Dialah Raja Niniwe, raja yang dulu memerintah dengan kekuasaan mutlak, yang mungkin pernah menertawakan ancaman yang disampaikan Yunus. Namun kini ia bukan lagi penguasa yang sama. Wajahnya memancarkan ketundukan, dan matanya menunjukkan bahwa ia telah mengalami perubahan besar. Sang raja berdiri di hadapan Yunus, kemudian menundukkan kepalanya dengan hormat. "Engkau telah memberi kami peringatan, dan kami melihat kebenarannya," ucapnya dengan suara dalam. "Kami telah merendahkan diri, meninggalkan kesalahan kami, dan memohon pengampunan. Dan kini kami ingin tahu, apakah ada lagi yang harus kami lakukan?" Mata Yunus menatap raja itu dalam-dalam. Ia melihat ketulusan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Niniwe, kota besar yang dulu terancam kehancuran, kini menjadi kota yang penuh dengan harapan. Yunus menarik napas panjang dan berkata dengan lembut, "Kalian telah melakukan hal yang benar. Jika kalian tetap berjalan di jalan yang benar, kehidupan kalian akan diberkahi." Hening menyelimuti kota itu. Para penduduk menangis lega, merasa bahwa pengampunan benar-benar telah diberikan kepada mereka. Yunus, yang dulu penuh amarah dan kekecewaan karena tugasnya, kini merasa sesuatu yang berbeda di hatinya. Ia menyadari bahwa tugasnya bukan untuk menilai siapa yang layak dihukum atau diampuni, melainkan hanya untuk menyampaikan peringatan. Dengan hati yang lebih ringan, Yunus memutuskan bahwa misinya di Niniwe telah selesai. Ia melangkah pergi, meninggalkan kota itu dengan perasaan yang jauh berbeda dari saat ia pertama kali datang. Ia telah belajar bahwa belas kasihan lebih kuat daripada hukuman, dan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk berubah. Dan demikianlah, Niniwe yang dulu hampir hancur, kini berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Bukan karena kekuatan tentaranya, bukan karena kekayaan atau kebesarannya, tetapi karena mereka telah memilih untuk berubah dan menemukan kebaikan di dalam diri mereka sendiri.